Sedulurku yang dimuliakan Allah, pernah tidak kita merasa sulit sekali untuk berubah? Ingin bangun pagi, ingin lebih sabar, atau ingin lepas dari trauma masa lalu? Tapi kok rasanya berat sekali? Seolah-olah ada magnet kuat yang menarik kita kembali ke diri kita yang lama. Dalam falsafah Jawa, kita mengenal istilah ngono yo ngono, ning ojo ngono. Kita tahu kita begini, tapi ya jangan keterusan begini. Secara ilmiah, keadaan ini sangat selaras dengan konsep hijrah dalam Islam. Hijrah itu bukan cuma pindah tempat, tapi pindah kondisi batin. Diri kita yang lama itu sebenarnya adalah kumpulan sirkuit saraf di otak yang sudah karatan karena dipakai terus-menerus. Setiap kali kita mengulang keluhan yang sama atau amarah yang sama, sel saraf kita melakukan fire and wire. Mereka tersambung makin kuat. Secara biologis, tubuh kita jadi kecanduan pada hormon stres. Nah, disinilah letak seninya. Untuk menjadi manusia baru, kita harus berani mengalami kematian filosofis dari diri yang lama. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk mautu qabla anta mutu. Matilah sebelum kamu mati. Maksudnya, matikan nafsu dan kebiasaan burukmu sebelum ajal menjemput. Proses ini memang tidak enak, Lur. Rasanya kemerungsung, gelisah, dan tubuh seolah protes. Kenapa? Karena otak kita sedang melakukan pruning atau pemangkasan sirkuit lama. Kalau kita konsisten tidak memberi makan emosi lama itu, sel-sel saraf tadi akan layu dan putus. Inilah yang disebut evolusi biologis. Lalu bagaimana cara mengisinya? Pakai konsep syukur yang proaktif. Dalam Al-Quran disebutkan, lain syakartum lazidannakum. Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku. Secara modern dan ilmiah, syukur adalah kondisi emosional di mana tubuh merasa sesuatu yang baik sudah terjadi. Saat kita menutup mata dan merasakan kebahagiaan masa depan, seolah-olah itu terjadi saat ini. Otak kita tidak bisa membedakan mana imajinasi dan mana realita. Saat itulah, sinyal genetik dalam tubuh kita berubah. Kita tidak lagi menunggu sukses baru bersyukur, tapi kita bersyukur dulu agar sukses itu tertarik datang. Ini bukan klinik, ini adalah neuroscience. Kita sedang memerintahkan tubuh kita untuk hidup di masa depan, bukan lagi menjadi tawanan masa lalu. Jadi, buat kamu yang hari ini merasa lelah dengan diri sendiri, jangan menyerah. Ketidaknyamanan yang kamu rasakan saat mencoba berubah, itu adalah bukti bahwa sirkuit lamamu sedang rontok. Tetap istiqomah, tetap melaras roso. Karena sejatinya, takdir itu bisa kita jemput dengan mengubah apa yang ada di dalam jiwa kita terlebih dahulu. Mari kita bertumbuh, menjadi pribadi yang andap asor, tapi memiliki mentalitas pemenang. Karena Gusti Allah mboten sare, dan ilmu pengetahuan sudah menunjukkan jalannya. Berikut adalah referensi ilmiah yang mendukung poin-poin tersebut. Neuroplasticity dan synaptic pruning. Konsep sel saraf yang tidak lagi nyambung didasarkan pada Hebb's Law. Cells that fire together, wire together. Penelitian oleh Pascual Leon et al. 2005 dalam Annual Review of Neuroscience menunjukkan bahwa otak manusia terus berubah secara struktural berdasarkan fokus perhatian dan aktivitas mental kita. The Biology of Belief dan Epigenetics. Penjelasan tentang pikiran yang mengubah ekspresi gen didukung oleh bidang epigenetika. Dr. Bruce Lipton dalam bukunya The Biology of Belief yang sering dikutip bersama karya Dr. Joe Dispenza menjelaskan bagaimana sinyal lingkungan, termasuk emosi dan pikiran, dapat mengaktifkan atau menonaktifkan gen tertentu tanpa mengubah kode DNA itu sendiri. Heart-brain coherence. Mengenai pentingnya membuka hati dan perasaan syukur, HeartMath Institute telah menerbitkan banyak studi, misalnya oleh McCarthy et al. 2009, yang menunjukkan bahwa emosi positif seperti apresiasi dan syukur menciptakan pola ritme jantung yang koheren, yang secara langsung meningkatkan fungsi kognitif dan stabilitas emosional. Neuroscience of Meditation and Future Emotion. Studi oleh Lutz et al. 2008
menunjukkan bahwa meditasi dan visualisasi emosi positif secara intens dapat mengubah sirkuit di prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas perencanaan masa depan dan kepribadian.